hadirat Tuhan ya saudara. Irama harata kaya lepas ya Yesus, Engkau mengenal siapa kami ya Tuhan. Engkau mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau terus ada bersama dengan kami. Engkau memandang dari surga-Mu yang kudus, memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh tetap ada tinggal bersama dengan Engkau. Sebab kami percaya, kami tahu bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu mampukan kami masuk senantiasa dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kuasa, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang boleh memberikan kepada kami untuk kami boleh tetap ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Firman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Buka hati pikiran kami, buka roh kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami semua boleh berkata amin. Dalam nama Yesus. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya oleh Bu Yenti untuk saya boleh kembali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini ya. Sebelum pandemi dulu ya, saudara, saya kira masih belum buka. Puji Tuhan ya, saya juga sudah buka mulai berbulan ya, April yang lalu. Ya, puji Tuhan, saya juga nurut Tuhan. Kalau Tuhan suruh buka, Tuhan suruh belum buka, ya saya nurut saudara. Tuhan Yesus itu baik semuanya, dan Tuhan jagai setiap anak-anaknya ya. Puji Tuhan, saudara ngerti ya, meskipun saya pakai masker ya, jelas. Puji Tuhan. Ya saudara, kita bersyukur kalau hari-hari kita masih ada bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Dia tahu siapa yang mengasihi Dia, saudara. Itu pasti dikasihi oleh Bapa. Ya, kasih Allah itu luar biasa, saudara. Ya, mungkin orang katakan, oh Tuhan itu tidak mengasihi aku, tidak sayang sama aku, buktinya aku kok ngalamin hidup, tidak karu-karuan. Saudara, pandemi memang banyak orang yang semua sedang mengalami yang dinamakan kesesakan, kesusahan, ya, bahkan ada yang mengalami berbagai macam, dikatakan justru di masa-masa seperti ini saya dulu saudara pikiran jiwa itu yang banyak yang mau cerai. Bingung saya. Haleluya. Banyak yang mau bercerai saudara. Saya itu mikirkan gini, ada apa ya? Kenapa ya sudah kayak gini? Ke orang-orang itu tidak mengerti ya, tidak hidup takut akan Tuhan, malah banyak yang bercerai. Nanti kalau tidak istrinya yang menceraikan, ya suaminya yang menceraikan. Saya bilang, bagaimana? Ya Bu, tidak ada kerjaan suami saya. Saudara, banyak sekarang orang-orang dikatakan mungkin pengangguran, nganggur. Nah inilah waktunya saudara, ketika kita diberi waktu yang banyak sama Tuhan, kayak nganggur, carilah. Ya. Justru disinilah kesempatan kita cari Dia, saudara. Loh Bu, enak ibu ngomong, ya. Orang dalam keadaan susah, suruh cari Tuhan. Ya. Buat kendaraan aja, bensin tidak ada dan segala macam alasan orang, saudara. Saya mau sampaikan, kita cari Tuhan bisa dengan apapun, saudara. Engkau nggak punya kendaraan yang dinamai mobil, ya engkau punya motor. Kok ada yang nggak punya motor, engkau bisa berjalan, saudara. Bisa naik angkot, bisa apa. Saya pun dulu seperti itu, ya. Kita kejar terus, kita cari wajahnya, saudara. Selama Dia bisa saudara temui, ya, karena enggak semua orang loh bisa seperti ini, saudara. Ya, cari Tuhan mungkin diolok-olok, kan itu oleh apa?
kamu pergi persekutuan, pagi siang setiap hari dari Senin sampai Minggu, dapatnya apa, saudara? Mungkin kau diolok-olok seperti itu. Saudara, saya mau sampaikan, Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, saudara. Ya, Dia mengerti setiap apapun penderitaan yang saudara dan saya alami. Saya sebagai hamba Tuhan, jujur saya juga hidup sendiri tanpa suami, dalam keadaan yang bagaimana, saudara, pandemi, tapi Tuhan pelihara. Meskipun saya harus berjualan, Tuhan ingatkan saya ini dulu gak pinter masak, tapi kok disuruh jualan masakan. Ya saya nurut, saudara. Saya open PO, orang yang saya kenal aja, yang saya tahu, saudara. Ya puji Tuhan, iseng-iseng buat apa supaya tidak pengangguran. Kalau nganggur nanti pikirannya macam-macam. Ya, saya jualan tidak apa-apa, saudara, tidak usah malu. Oh, hamba Tuhan, gembala, dodolan masakan. Oh, saya jualan botok juga, bikin botokan. Jual botok 9 macam botok. Saudara bayangkan ya, setiap hari ada itu tersedia karena saya Tuhan izinkan untuk saya taruh di freezer. Buatnya itu sekali buat 1 panci besar, saya taruh di freezer. Saya nggak malu daripada kon jaluk-jaluk. Ya maaf ya, daripada seperti itu. Saudara percaya saya di WA ya orang apa aja minta bantuan ini itu. Saudara, ya kalau saya bisa dan Tuhan gerakkan saya untuk saya berkati. Dan mereka tahu pajak bayar terus. Mereka tahu, Pak, pembantu saya itu minta ngomong, Pak, ibu kula niki sadian botok, sampean niku kok nagih pajak terus. Kan nggak ngerti pajak. Ada yang bilang, loh, tiap bulan bayar pajak toh Bu Robi? Nggak tahu, saudara. Saya ini sudah diuruskan konsultan, tiap bulan itu mesti bayar pajak kok 300 lebih. Belum nanti pajak tahunan. Apa benar ya? Tanya sana katanya berapa orang bilang, oh enggak Bu Robi, enggak setiap bulan bayar, tapi saya bayar itu. Ya bisa ditanyakan anak saya ke teman-temannya, ya benar kok Ma. Ya sudah, kalau memang itu yang harus dibayar, ya dibayar. Tapi tidak pernah terlambat, saudara. Itu luar biasanya Tuhan Yesus. Ya, pajak ditagih, ya bisa bayar, saudara. Meskipun dodolan bodoh, untungnya cuma berapa ribu, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu pelihara saya luar biasa, saudara. Ya, tidak ada pelayanan, tidak ada apa yang harus saya kerjakan. Tuhan kasih nikmat saya jualan, terima pesanan bakmoy, soto ayam, kacang merah, ya ganti-ganti gitu, saudara. Wes gak apa-apa, ya, aku gak minta kamu kok, ya. Kita cari halal, puji Tuhan. Saya juga gak paksa. Kalau nawari orang, kalau saya buka open PO, bila ibu minat, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa, ya, saudara. Tapi puji Tuhan, itulah yang dinamakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi siapa? Anak-anaknya, milik kepunyaannya. Ya. Oh, saya ingat ternyata ya Kak, aku tak dodolan ya. Ya. Ternyata banyak hamba-hamba Tuhan bersaksi. Ya, waktu Mbak Firma di tempat saya, mereka hamba Tuhan ya cukup lumayan, karena ya jualan sate babi, jual apa macam-macam. Tidak apa-apa dong, kita itu tidak mencuri, tidak minta-minta mereka, ya halal, ya saudara. Artinya kita itu kerjakan dengan kesungguhan hati, ya, tidak ada sungut-sungut, tidak ada amarah. Lu Tuhan kok ngene, aku hamba Tuhan kok harus dodolan. Loh, gak apa-apa, saudara. Kalau nggak ada pelayanan ya jualan itu podo aja, saudara. Melayani orang yang lagi nggak bisa masak, butuh masakan, ya puji Tuhan.
Tuhan Yesus itu baik. Saya tidak saksi doa-doa panjang-panjang. Ya, ayo saya langsung aja, saudara. Saya ketemu Bu Yanti waktu di pernikahannya anaknya kemarin ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik sekali. Sudah lama orangnya ya, kok ya subur-subur semua ya. Ya, Tuhan itu tahu apa yang anak-anaknya ya kerjakan selama kita dalam keadaan pandemi. Puji Tuhan, ada yang tanya saya, Bu, Ibu pernah kena COVID? Oh, tidak pernah, aku dijauhkannya dari semuanya itu, saudara. Saya juga tidak mau, saudara. Barusan sebulan yang lalu itu saya batuk, tapi 2 hari sudah sembuh, saudara. Tuhan Yesus itu baik. Dan bukan COVID, saudara, ya, dijauhkan. Betul, saudara. Kalau kita itu betul sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, itu Tuhan luputkan, saudara. Ya, ada yang kena diizinkan, tapi ya disembuhkan sama Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kita lihat Mazmur 68. Ayat yang ke-7, Mazmur 68 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi apa, saudara? Allah memberi tempat tinggal kepada siapa? Orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Saudara, perhatikan, Allah itu memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Orang-orang sebatang kara bukan hanya orang yang hidupnya sendirian aja, ya, maksudnya sebatang kara, ya, mungkin ada suami, tidak ada anak, tidak ada siapa, bukan hanya itu, bisa itu secara ini apa kasat mata. Tetapi yang dikatakan di sini, Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, itu mungkin orang-orang yang sepertinya tidak dihiraukan, tidak direken, tidak diperhatikan. Orang yang dikatakan, oh aku ini rasanya kok kayak gini, apa, ya, tidak diperhatikan, sepertinya tidak diuangke, ya, bahasa Jawanya itu seperti itu. Saya mau sampaikan, saudara, Ia mengeluarkan orang-orang tahanan. Orang-orang yang seperti itu hidupnya, yang dikatakan sebatang kara, yang tidak diperhatikan orang dan sebagainya, itu, saudara, itu sama dengan orang yang ada di dalam tahanan. Rasanya mau keluar, rasanya mau bangkit, mau terbang, gak bisa. Tapi siapa yang bisa mengeluarkan kita dari tahanan itu, dari himpitan itu, saudara? Hanya Tuhan. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia. Banyak orang yang dikatakan mereka hidupnya, ya, terhimpit, tertahan oleh berbagai macam, saudara. Masalah saya ini, Bu, tidak boleh keluar sama suami saya, cemburuannya nemen. Banyak orang yang dikatakan zamannya kayak gini, sudahan, ya apa lagi, malah mereka yang kelihatannya cemburuan, nggak tahunya kualitas. Malah suaminya itu yang kali lupa. Jadi ya, saudara, istrinya dicemburuin, nggak boleh ini, nggak boleh itu, keluar rumah, ternyata dia sendiri, saudara, yang punya simpenan. Punya haleluya, haleluya, bukan haleluya, haleluya. Saudara, saya mau sampaikan, itu yang dikatakan orang-orang yang rasanya terhimpit. Suami saya ini, Bu, hanya orang katakan, ya, mereka itu sudah dikatakan tidak bekerja, sudah tidak bisa menghidupi saya, tapi kok ya masih main perempuan. Saudara, bayangkan, saudara, banyak orang sekarang katakan, oh nggak mungkin lah zamannya gini, apalagi waktu itu zamannya masih ada COVID banyak, saudara.
loh saudara. Orang melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, perzinaan, mereka itu nggak takut. Saya ya heran, ya. Nggak tahu bagaimana saudara, ya, apa yang mereka kerjakan itu saudara. Semuanya sudah ditutup matanya, ya. Semuanya sudah dibutakan telinganya, pendengarannya, sehingga dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Ya. Tuhan mau keluarkan orang-orang tahanan itu. Mungkin engkau tertahan selama ini oleh pekerjaan, roh jahat, roh najis, roh kotor. Saya mau sampaikan hati-hati saudara. Sekarang ini banyak orang-orang yang terseret oleh banyak hal, baik itu ya mungkin sudah saudara pernah dengar banyak ya orang kena judi online, saham, ya forex, ya itu dan segala macam. Saudara, kalau orang tanya sama saya, saya katakan ya, kalau bisa itu jangan, dan saya sampaikan jangan. Saya bilang gini, itu pertama kali menggiurkan tawaran itu, saudara. Tawaran itu kayak pertama enak, iblis itu seperti itu loh saudara. Ditawarkan kayak menang dulu, ya, supaya apa, orang tergiur, tertarik. Tapi setelah berapa kali kesaut, saudara, itu pasti, ya, dan kalah. Dan saya sampaikan tempat-tempat di mana orang judi main itu loh, itu ada suhunya, ada roh jahatnya yang berurusan dengan mereka untuk awe-awe terus, orang-orang itu dipanggil, tertarik terus saudara. Ya. Tuhan izinkan ketika saya dibawa waktu itu anak Tuhan untuk kemana waktu itu ya, ke Hongkong ya. Terus di tempat lewatnya itu kok harus lewat tempat perjudian ya, saya ya bingung. Apa itu saya lupa. Tempat perjudian itu orang duduk, 2 orang di depan main, murah. Tuhan suruh saya murah minyak tempat itu. Mahal apa itu yang mana? Ya apa yang mana? Iya, saudara. Tuhan apa caranya itu aku orang murah minyak ini? Ya sangat peduli saya ya. Kalau saja Tuhan yang suruh. Ya minyak itu saya bawa botol kecil-kecil itu kan. Jadi tidak kentara saya. Terus saya imami dengan imam, puji Tuhan, Tuhan selamat ngomong itu Tuhan, wae mani, bujuk kabeh setan yang ada di sana banyak saudara, ya. Dan semua kebanyakan orang-orang yang berurusan dengan itu sudah diisi semuanya, ya, untuk menarik orang-orang itu, ya. Jadi sekali lagi itu orang yang terikat oleh minuman, judi, perzinaan, itu namanya orang tahanan saudara. Ya, siapa yang bisa mengeluarkan mereka? Hanya Tuhan. Ya, kasihan saudara, sampai kadang habis-habisan uangnya. Ya, bahkan jual apa. Ya, saya pernah beberapa tahun yang lalu melayani seorang ibu-ibu itu terus setiap hari itu kalau telepon saya itu tidak bisa dihitung saudara. Sampai malam, sampai apa terus. Aku mau dibunuh suamiku, ini. Cerita bahwa suaminya itu narkoba, penjudi, wes sudah perempuan, semua diborong semua saudara. Ya. Sampai istrinya ini ketakutan mau dibunuh, mau dicepet, mau apa. Aduh saudara, saya sampaikan kepada mereka, sudah wes, kamu berdoa aja, Tuhan kasih luput-luput, dan selalu Tuhan tolong saudara, Tuhan luput-luput. Rumah ini mau dijual, semua sudah dilepasin, AC dijual, apa seadanya barang itu mau dijual sama suaminya, hanya dibuat seperti itu, narkoba dan perjudian dan perempuan, saudara. Tapi istri ini terus saya kuatkan, dan istri ini imannya kuat memang saudara. Ya, dia terus berdoa, ringkas cerita. Ya, kadang orang kan mikir gini,
kapan Bu suami itu bertobat kok gak tobat-tobat ya, mungkin kok gak digawe mati ngono lho ya. Nek tepak pergi sama wedokane, sama ceweknya, perempuannya, kok ndak tabrakan terus mati lho. Saudara, pikiran orang negatif selalu kayak gitu. Tapi Tuhan itu sayang, enggak tahu ini mungkin durung tobat, artinya belum bertobat, tak dibikin mati dulu saudara. Ya kan ada memang sih kejadian pergi sama cewek terus kemudian kecelakaan mati, memang ada. Tapi ada yang kok dijar-jarno ya Bu ya, kok dibiar-biarno ya. Saudara, sama sampaikan segala sesuatunya itu ada waktunya. Kalau belum waktunya jangan kita mau mendahului Tuhan. Aduh, tapi ya apa ya? Ringkas cerita bagaimana bertobatnya suami. Kena stroke. Nah, kena stroke tapi masih, waduh, emosinya tingkat tinggi. Suka marah, suka apa, pokoknya mau mukul, mau ini. Istrinya itu pokoknya mau disakiti, saudara. Ya, begitulah. Kena stroke, nek stroke kiwil-kiwil dewa raisa kena dede. Ya, dibikin Tuhan sengsara seperti itu. Mau mukul gak bisa, gak kuat, gak ada daya. Saudara, jangan sampai seperti itu. Makanya saudara, ya, kalau saya mau saksi banyak, ya, tentang bagaimana orang-orang yang datang berdoa, semua kebanyakan saudara yang datang misalnya 10 orang gitu ya, yang mau cerai itu saudara adanya 6 atau 5 paling sedikit saudara, itu semua mau cerai. Bu sudah Bu, belum ya apa sih katanya, dulu gimana? Nah, dulu enggak gitu Bu suami saya. Nah, saudara, kalau kita mau bilang seperti itu saudara, anak saya dulu kan enggak salah pernah saya saksikan di sini ya, itu berapa kali suaminya jatuh bangun dalam dosa. Saudara, anak saya di RT dan segala macam, tapi tetap saya pertahankan, tidak ada perceraian. Saya bilang, semua ngajari saya, Bu, anakmu ya lumayan, gak elek. Tak bilang kanti, ini mamanya sih ngomong. Dia pinter, dokter. Aduh Bu, wes untuk pasti ono sing seneng lho. Ojo bilang gitu. Nah ya podo aja itu sami mawon ndak melakukan firman. Terus siapa lah daripada anaknya ibu mati dibembem. Saya katakan tidak sampai kepada apa? Nyawa. Nah, dan benar ya, Tuhan itu jaga Tuhan. Saya tidak saksikan panjang nanti tak pulang-pulang. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu tahu baik. Ada yang bercerai, waduh, kan mereka itu Tuhan bilang sama saya, yang menceraikan bukan aku, kata Tuhan. Itu karena manusia, kedegilan manusia, hati manusia, ya. Sehingga mereka sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang sini beriman anaknya untuk kembali bertobat, istrinya supaya kembali, tapi keluarganya tidak suka. Nah, repot ini, kapan balik ini kayak ini. Jadi ya saudara, kita harus sepakat, harus bekerja sama untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saudara. Kalau kita mau cari sing apik, kalau sing elek nanti ditaruh mana? Sing jelek nanti sama sopo, saudara. Ya, dan justru itu saudara yang kebaikan. Tak bilang kebaikan. Saudara yang sudah tahu firman, maksud saya yang sudah ngerti takut Tuhan. Doanya supaya mereka diselamatkan, supaya bertobat. Ulili gak salah tak? Soalnya mati kayak ngono. Seorang-orang itu pasti berpikir seperti itu. Nah saya ngomong, Tuhan aku doa berapa kali Tuhan ngomong itu duduk. Ya aku jadi terima. Dan mau enak-enakan.
proses harus dialami. Gak bisa saudara, proses harus dialami ya. Orang menikah kadang mau cari gampang-gampangan sih enak gitu. Saudara, saya mau sampaikan, saya enak di tengah jalan mulai datang. Dan itu kita harus bisa menghadapi itu, badai apapun yang datang itu. Karena dikatakan saudara di sini apa? Kita lihat Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan apa? Jalan yang harus dipilihnya. Nah, kalau kita mau pilih jalannya sendiri, itu nabrak-nabrak nanti saudara. Tapi kalau Tuhan yang pilihkan saudara, meskipun itu harus penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan dikatakan saudara, tapi endingnya itu menang besar ada di pihak kita saudara. Ya Tuhan, itu jelas pasti. Tuhan pasti nunjukkan jalannya kepada siapa? Orang yang hidupnya itu takut sama Tuhan. Ditunjuk no jalannya. Gak terus gak enak cerai. Waduh, bencet no cerai. Waduh, gak ono duit suaminya cerai. Terus siapa? Kalau engkau hidup takut sama Tuhan, jalan itu pasti ditunjukkan sama Tuhan. Ya, harus bagaimana? Anak saya sempat ngomong, "Ma, sampai kapan, Ma? Ya, aku nggak kuat, Ma." Ya, saudara, saya Tuhan kuatkan anak saya sampai firman-Nya digenapi. Berarti kalau belum selesai, firman-Nya belum digenapi. Saudara, yang semua katakan saknopu anak ibu, tetapi saya bertanya, Tuhan yang mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Itu namanya orang yang ada di dalam tahanan. Ketika saya katanya Tuhan berdoa, Tuhan untuk anak saya mengalami seperti itu, Tuhan katakan dia harus mengalami sunat. Engkau sudah aku sunat hatimu, tapi aku juga menyunat hati keturunanmu. Saudara, kita tidak enak-enak sendiri. Anak juga harus menghadapi proses. Untuk engkau kan berdoa supaya anak-anakmu hidupnya diberkati dan takut akan Tuhan. Maka anak-anak itu juga harus mengalami proses. Kalau enggak saudara, anak gampangan untuk nanti. Haleluya. Jadi sepertinya memang rasanya nggak enak saudara. Tetapi saya percaya karena Tuhan itu baik. Kita lihat Mazmur yang tadi, ya, Mazmur 25. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi apa? Bumi. Ya. Anak cucunya nanti akan mewarisi apa? Bumi, saudara. Dikatakan Tuhan itu bergaul karib dengan siapa? Dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka segala perjanjiannya itu diberitahukannya kepada orang itu. Saudara, saya percaya semuanya tunggulah waktunya Tuhan. Jangan katakan gak kuat Bu. Waduh, baru pisah berapa ya, sebulan atau 2 bulan sudah mau dicari lagi, suruh nikah, mau dikenal lagi. Lah anaknya ini, puji Tuhan, dia begitu mengalami proses itu datang, dia langsung berbalik. Tadinya itu hidupnya kurang takut sama Tuhan, jarang ke gereja, tapi begitu mengalami badai masalah rumah tangganya itu, saudara, anak ini kembali kepada jalan yang benar.
saudara. Sehingga dia sudah tahu firman, dia tidak pengen nikah lagi lah, masih bentuk berapa bulan aja masih sidang-sidang itu sudah disuruh nikah lagi, mau dicarikan orang lagi sama keluarganya. Saya tuh karena ada hamba Tuhan lain ngomong gini suruh menikah lagi. Ada apa? Kamu laki kok, kamu yang ganteng, kamu cari orang lain. Ajaran sesat atau ajaran apa? Saya tidak ngerti saudara. Kok bingung saya, ya hamba Tuhan ngajari seperti itu. Tunggu saudara, ini anak waktunya. Engkau dikatakan ada, saya punya keluarga kami, mereka saudara harus cerai dengan istrinya, langsung dicarikan pasangan jodoh sama papanya. Tidak lama mau cerai lagi saudara. Karena belum lulus, belum selesai, belum kuat kentengannya, misalnya itu mobil dikenteng-kentengan itu belum betul-betul ketok mejinya itu belum benar-benar sempurna, sudah suruh kawin lagi saudara. Akhirnya kepingan 2 kali mau cerai, akhirnya si Mbak Rondo ini kira beban mau nggak mau Mbak Rondo ini, ya akhirnya saya harus layani mereka, damaikan mereka sehingga tidak sampai cerai saudara. Jangan kok obong-obongi kalau iso kawin mana ya, kamu kan muda, kamu cantik, kamu ganteng, mungkin orang ngajari seperti itu. Tapi saya mau sampaikan saudara, itu bukan nasihat yang sehat. Nasihat yang sakit membuat orang payah itu saudara. Ya, karena apa? Ya, kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena orang yang hidupnya takut sama Tuhan itu jelas pasti dituntun nanti. Tunggu aja, untuk berusaha berusuh, langsung kawin betulnya gini. Wah, sebelum sana menikah Bu, aku tak kawin di situ ya, mau orang gitu. Bedarno kono mau nikah ya didoano, nek gak bener, ya tahu. Terus pikirnya malu, kok aku lah kalah, aku kalah sama mereka. Mereka itu mau nikah lagi, masa aku nggak nikah, sampai kapan? Ya, gak kuat. Makanya kamu dulu sering puasa, kuat imannya waktu itu. Oh, kamu percaya dia benar kesaksian hamba Tuhan kita, hamba Tuhan sipit ditinggal cerai 2 tahun bisa balik, 1,5 tahun balik, bisa kembali. Saudara, begitu dilarang puasa sama keluarganya, kamu nggak usah puasa. Ada apa kamu menguasai? Kalau itu maksudnya Tuhan itu dia tuh puasa biar dapat kekuatan, tapi sangat menguasai itu tadi ya, kuat istrinya atau suaminya. Saudara, saya mau sampaikan begitu, saya cuma diam aja terus sing maksa ngejak imaman papa mamanya, tapi saya lihat kondisinya mulai menurun, artinya imannya mulai goyah. Sampai kapan dia akan kembali? Apakah aku nanti nunggu tidak sia-sia? Matang dong. Terus mulai dong. Dulu kamu kuat, sekarang kamu kayak gini. Tapi yang waktu kamu puasa imanmu menggebu-gebu, ya, di ombang-ambing orang, digoncang orang, dia tetap ada teguh berdiri sesuai firman Tuhan. Dia tidak mau nikah. Ya, bagaimanapun sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Wah, ketemu hamba Tuhan lain lagi ngomong, oh, ini aku ya sekolah mana ini? Masa hamba kok kayak bingung? Ya cari orang lagi, ini tahu lagi. Kayak saudara, ya, kita itu harus kasih mereka itu arahan. Maaf kalau saya sebagai hamba Tuhan mungkin terlalu ekstrim atau terlalu radikal. Saudara, saya sudah mengalami yang namanya pahit, getir, dan segala macam. Mau nggak mau hiduplah takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut Tuhan itu saudara,
Tuhan itu jaga, Tuhan pelihara. Ada. Pas waktunya butuh, pas ada Tuhan sediakan. Itu loh saudara. Itu yang namanya kita hidup di dalam apa? Kasih karunia Tuhan. Ya. Kita lihat sekarang Mazmur 35. Ya Mazmur 32, Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi apa? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang apa? Takut akan Dia. Loh, matanya Tuhan itu tertuju kepada siapa? Orang yang hidupnya takut sama Tuhan. Ya, kepada mereka yang berharap. Loh ini loh saudara, akan kasih setianya. Kalau saudara rasanya sedang ngalami badai sedikit, masalah sedikit, terus Bu gak kuat, aku tak cerai, sudah Bu aku tak tinggal aja, aku mau bunuh diri, ini apa sampai kita itu mau bunuh anaknya juga. Lah kok ceritanya sama ya sama zamannya saya dulu. Saya pernah ngalami saudara, tapi saya dulu belum di dalam Tuhan. Saya pernah ngalami jatuh bangkrut suami saya. Waktu itu di masalah hutang, ya orang punya hutang dengan kita itu nggak bayar, akhirnya kita yang dikejar orang. Lah saudara, waktu itu loh, saya bodohnya karena memang belum punya Tuhan. Saudara saya, apa ya saudara? Ayo mas, aku pakai nomor psikolog, aku dulu aja daripada kamu. Soalnya aku nanti pas gak mentolo bunuh kamu, jadi aku pakai nomor psikolog. Terus ingat saudara, terus anaknya Allah sana gitu, nanggung utang anak itu. Aduh, kejar orang. Ya apa saudara bayangkan? Akhirnya apa saudara? Gak jadi bunuh Kediri. Gak jadi karena suster. Waktu itu saya dikasih suster mama saya untuk jaga anak saya. Itu masuk ke kamar, wes aja tak kasih minum susu pakai dot aja, susu kaleng. Tadinya mau pura-pura saya ini sus, mana sus mau tak susuin anakku. Tapi dia lihat saya, katanya matanya saya itu sudah kayak orang bayi. Kelihatan kalau lebon setan. Gini ya saudara, dia katakan gak usah Cik, ya alasannya tadi baru datang masuk angin itu air asinnya, kasihan anaknya. Sehingga akhirnya anak saya yang nomor 1 yang jadi dokter itu akhirnya diambil sama suster itu. Dan jadi saya bunuh saudara. Tadinya mau bunuh-bunuhan bertiga karena kebingungan. Ada bapak konseling dengan saya sama ibu. Lah kok ceritanya sami mawon, saudara, sama dengan cerita saya, sehingga dari situ saya bisa bersaksi. Makanya saudara kalau mengalami sesuatu masalah apapun yang saudara harus hadapi, terimalah dengan ucapan syukur. Memang ibu bilang, karena apa? Suatu ketika pasti engkau akan melayani orang yang datang kepada saudara nanti. Itu sama masalahnya, saudara bisa membagikan kesaksian itu. Ya kan banyak, waduh Bu sama saya gini-gini, gak bisa makan gini-gini. Oh iya sama, saya juga gak bisa makan. Ya, sampai saya puasanya itu bukan puasa yang karena puasa, tapi puasa karena tidak ada makanan. Saya dulu sering puasa sampai tinggal kulit sama halo. Itu karena bukan puasa yang ini, tapi setelah dalam Tuhan saya ngerti puasa yang Tuhan suruh. Kalau enggak saudara puasa karena mau diet, ya mau diet, atau puasa karena tidak ada duit, tidak ada makanan, itu beda saudara. Ya mas limon. Kalau lapar, iya Bu, aku kuat. Saya loh selalu ngucap nama.
manusia hidup bukan dari roti saja, seperti Yesus ketika didoain. Itu yang saya ucapkan. Aku hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Begitu orang dicobain dengan masalah rokok, alkohol yang saya layani itu, saya katakan no. Kamu harus berani memperkatakan. Kamu sih merokok ya no. Tuhan bilang kamu merokok. Iya Ai. Ya. Terus saya bilang, kalau kamu masih merokok, kamu cara melawannya ya apa? Kamu ngomong rokok itu kamu bukan. Bilang, rokok aku gak butuh kamu lagi. Dalam nama Yesus. Karena aku hidup bukan karena rokok. Saudara, katakan itu. Aku hidup bukan karena alkohol. Aku hidup bukan karena aku harus melakukan perzinaan, harus mencuri, harus melakukan hal-hal yang najis dan kotor. Tidak, saudara. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, itu yang harus berkatakan. Dan benar setiap saya pelulit-pelulit lapar, saya mesti ngomong dalam nama Yesus. Aku hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman dan yang keluar dari mulut Allah. Bisa bertahan itu saudara sampai jam 6 sore. Puji Tuhan. Setan iblis itu biasanya goda seperti itu. Aduh gak kuat, aku ada sakit lemah. Mungkin saudara perkatakan dalam nama Yesus. Lambung, engkau harus siap. Ya, harus diperkatakan siap. Lambung harus jadi pahlawan, pangeran. Ya, yang gagah perkasa menang. Ya, tanpa engkau harus terisi. Saudara, katakan dalam nama Yesus. Kuatkan saudara firman Tuhan. Pokoknya pakai firman saudara. Yesus itu bisa bertahan. Ya, ketika dicoba di padang gurun, dia katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan saudara. Saya percaya kalau saudara melakukan kebenaran firman, hidup di dalam takut akan Tuhan, saudara, saya percaya pesta pasti makan ada aja saudara. Berkat itu meskipun rasanya itu dalam kesesatan, waduh mepet, menit butuh, harus keluar ini, harus bayar ini, bayar itu. Tuhan itu tidak pernah terlambat loh saudara. Dia tahu waktunya yang tepat. Dan itu disediakan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya tidak berani jamin kalau hidup seseorang itu tidak takut sama Tuhan. Tapi kalau engkau hidupmu takut sama Tuhan, percayalah saudara. Ada anak muda, aku minta doa saya. Tuhan katakan kamu mau kuliah apa? Tuhan sudah ngomong kuliah A gitu ya. Ternyata saudara, dia pikir teman-temannya ngambil yang B, dia mau ikut-ikutan B. Nah, dijalani B sampai tengah jalan, kepingin balik mau masuk yang A ini. Doa lagi sama saya. Tuhan ngomong apa? Lah dari dulu kan aku sudah bilang kalau kamu harusnya masuk yang A ini. Kenapa kok kamu milih B-nya? Aku nurutin lihat konco-koncoku milih yang ini. Saudara, kita harus milih Tuhan. Nah, kalau gitu buat apa engkau bertanya? Buat apa berdoa? Tanya Tuhan, aku harus apa? Harus apa? Akhirnya tidak dituruti, tidak taat saudara. Bagaimana? Ya, Tuhan pun ya sedih saudara. Ya, Tuhan itu tahu apa yang harus saudara kerjakan sebagai anak-anak terang. Ya, kita harus jadi terang saudara. Ya, kita LP saya memanggil saya waktu itu saudara, saya ya saudara gercep karena dia ini orang yang tadinya itu melawan DPD di tempat saya. Saya didatangi berapa orang itu RT lamanya itu baik, tapi wakil sekretarisnya ini yang orang bilang maaf Juaji,
urek-urek gini surat apa ada IMB-nya, ini rumah dibuat ibadah begitu saudara. Saya oleh Tuhan disuruh kayak sapi popon, ini sapi popon. Saya cuma diam bahasa roh aja, saudara. Tuhan, aku tidak harus jawab apa-apa. Tuhan bilang diam, itu saudara. Makanya saudara, jangan kita pakai akal. Dahulukan Tuhan dulu, gitu. Aku harus ngomong apa, jawab apa. Nek Tuhan cuma diam ya diam, saudara. Saudara percaya, waktu nentang saya dia belum jadi RT. Yang nentang malah bukan RT-nya. RT-nya baik, tapi yang ini sekretarisnya yang itu nyerang gitu. Terus ya sudah, saya nurut. Ini bangunan tidak boleh diteruskan. Tukang-tukang harus berhenti, saudara. Terus saya tanya Tuhan bilang apa? Berhenti 1 minggu. Ya saya nurut. Itu kan berhenti 1 minggu. Kemudian Tuhan bicara, sekarang kamu datang lagi ke Pak RT. Waktu saya datang, Pak, itu lho Pak, bukan saya tutup semua kok. Kan belum jadi, saudara. Tengah ini tembok, lah kiri kanan itu kan pagar gitu loh. Nah waktu itu belum selesai kan, saudara, pagarnya. Nah, itu rumah depan saya agak miring, itu malah ditutup tembok kabeh kayak benteng gitu. Kok enggak apa? Oh itu kan belakangnya Bu Robi, itu kan belakang. Nah ini Bu Robi kan depan rumahnya. Terus aku kamera ya juga buka kabel. Dia tidak ngerti, ini ada apa kok ditutup ini, kasih tembok tengah. Loh, ini di belakangnya ini ada itu Pak, toilet WC ya, untuk orang-orang jemaat kalau datang bisa meeting di situ supaya nggak sarung. Nah, saya pakai bahasa Jawa waktu itu. Terus pokoknya dia gak enak hati gitu sebenarnya. Sudah saya suruh berhenti, saya berhenti. Setelah saya kembali saya bilang, mereka baru boleh izin ke saya. Yang boleh Tuhan, saudara. Mandek kok. Kok ini ya disuruh mandek ke opus sih bangunan. Kok disuruh berhenti? Ya seluruh. Kita bisa. Berapa bulan kemudian yang namanya sekretaris yang nentang saya, tahu-tahu tidak ada pengumuman pemilihan RT, atau dia sudah pengganti jadi RT, langsung shock. Saya itu kaget, saudara. Tuhan sudah geder sedikit saya. Tuhan dia nggak jadi RT, ngelawan nentang nggak boleh ada ibadah. Dia jadi RT nggak tambah kemana-mana, pikiran negatif manusia lah gitu dong. Tapi Tuhan bilang enggak. Justru dia jadi RT, dia harus ngayomi siapa? Ya itu tadi warganya. Dan Tuhan izinkan apa, saudara? Habis nentang saya, berapa bulan kemudian kena sakit jantung corona, masuk rumah sakit 2 kali. Saya nggak tahu, jadi dirahasiakan dia. Saudara, itu dingin aja. Udah puji Tuhan, saudara. Nggak lama setelah dia sehat pulih, ketemu saya sama RT itu, nggak tahu ada apa di luar. Bu Robi, minta tolong ya Bu Robi, cucu saya ini loh kok nangis terus saben sore, nangis terus nangis. Tolong lihat Bu Robi rumah saya. Jadi tiba-tiba gitu. Tapi saya di Tuhan itu bahaya. Saya ngomong, Tuhan, tolong berikan aku untuk ada. Kalau aku harus jawab, Tuhan, untuk apa? Untuk supaya aku boleh ditinggikan dan dimuliakan. Karena dia ini senentang melawan, saya tidak boleh buka persekutuan di situ. Saudara tahu, Tuhan itu sungguh, saudara, kalau kita itu niatnya baik, bukan niat jelek, mau sok-sokan. Saya yang geruduk Tuhan, berkata aku Tuhan, supaya ini tak salah. Enggak, waktu saya masuk rumah, saya itu loh besar remeng. Sini Bu, dari sini masuknya ini, busnya lewat sini. Terus dia bilang apa? Betul Bu Robi, betul. Ternyata dia sebelum saya datang
berapa hari yang lalu dia datang ke dukun, dan dukunnya ngomong persis dengan apa yang saya dapat. Apa terus habis itu gini, udah pitol miliar lagi sing ngeloteng saya juga. Mbak dukun tiban. Tuhan, ampuni aku nek salah, tapi Tuhan Engkau yang ditinggikan. Sejak itu saudara, RT itu baik sama saya. Sejak itu saudara, dia dukung persekutuan di tempat saya. Sampai waktu ada depan rumah itu dijual sama orang lama, dibeli orang baru, dia bilang, Pak RT, daripada tanah kosong ini sampai tinggal, anunya pohonnya biar dipakai blokir, biar itu parkiran. Kok dia setuju? Oh ya, lebih solusinya saudara. Karena harus jadi mbak dukun mau. Sehingga akhirnya saudara, saya datang ke sana saudara. Nah, ngomong-ngomong puji Tuhan saudara, akhirnya ringkas cerita, si tanah depan itu saudara boleh dipakai. Kita cari si pemiliknya, kok si pemiliknya ngamuk piye? Gak ada sih ngakui tanah itu. Wes diakui Tuhan Yesus saya. Lawan si punya saya tahu mestinya itu ya Puri Galaksi itu. Tapi bilangnya bukan. Terus Pak RT sih ngambil keputusan. Sudah buruknya dibangun aja, dipakai kerja lahan parkir. Nanti kan orangnya pasti datang. Karena sudah 1,5 tahun atau 2 tahun itu tidak pernah datang bayar iuran. Lah Pak RT ini butuh supaya nantinya dibangun, orang itu pasti teko datang. Nah di situ dia nagih iurannya, nanti bisa bekerja sama, minta tagihannya itu. Oh ya sudah, karena Pak RT yang nyuruh. Betul saudara, harusan saya pakai boleh 2 bulan. Anak buah dari Puri Galaksi nyalakan saya, jelas tuh tanahnya kok dibangun. Nah, saya bilang saya cari nggak ada si pemilik, saya mau sewa. Saya tahu gini anak Tuhan, hamba Tuhan meneng, tapi tidak ada yang mengakui. Padahal yang punya itu pernah datang ke tempat saya minta doa loh saudara, tapi saya tidak berani ngomong. Orangnya lagi Alzheimer waktu itu, jadi tanya itu ya takut lah. Istrinya ya sudah, yang saya doain tumpang tangan nanti, tumpang tangan suami ya, karena dia balik mau berdiri. Ibu, itu Puspa ya? Saya bilang ini Puspa. Bukan Pak, saya Bu Lilin. Istrinya ngomong Bu Lilin. Itu Puspa. Haleluya. Gak ngerti ya. Akhir cerita ya pulang dong. Istrinya saya ajarin untuk doakan suami begini. Saya tahu, aku bilang butuh tanahmu Pak. Aku pilih mau saya sewa, tapi kok enggak diakui, enggak tahu. Ya, tapi puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus itu mengerti. Saya cuma doa Tuhan, anak-anakmu butuh lahan parkir. Ya apa ya Tuhan? Ini mesti izin, terus apa RT ini tapi naik mobil-mobil itu kelihatan terus penuh banyak, itu udah anu lagi gitu ya. Itu ada tersirat ketakutan itu. Terus tapi Tuhan itu tahu ya, ternyata saudara, tanah itu si pemilik tanah itu jual tanah itu, tidak boleh saya pakai. Kita sudah mapping saudara, mapping itu sudah habis 160 juta. Waktu itu yang mapping bukan saya, cuma yang digerakkan Tuhan itu tahu-tahu ngomong, Cik daripada becek wis mappingan Cik, ini habis berapa? Mereka luar biasa. Singkat cerita habisnya segitu juta. Boleh 2 bulan, tahu-tahu tak boleh dipagari saudara, mau dijual. Ya apa bayangan. Terus saya tanya Tuhan, Tuhan, ini cuma ramuan tak benar. Di jalan itu tak apa-apa, Tuhan katakan, kayak mau jangan tanah ide. Saya cuma dapat dari mana Pak? Barang siapa setia dengan perkara kecil,
Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Ini sekali polis, saudara tahu, ketika saya bilang pavingnya suruh ngambil, suruh nyukil, waduh, bu, pavingnya dicukil karena nanti mau saya jual takut nggak laku ada paving. Dalam hati itu ya tambah seneng tau wong, itu apik ngenawi sana. Terus, oh iya nek dibuat rumah ya gak iso memangnya harus dicukil. Ibu ambil pavingnya. Waduh, jupuk paving itu sudah ngerno duit lagi berapa saudara? Pengurutnya berapa truk itu? Bulldozer itu yang anu punya itu segini-gini loh. Rawa-rawa itu. Terus saudara saya tuh ingin Pak Tuhan, Tuhan aku bodoh, aku dungu seperti hewan. Tetapi aku ada di dekatmu, saya cuma gitu toh. Nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Tuhan bilang diam. Tapi tak biarno diam. Terus nggak lama ditulisin dijual saudara. Nah, waktu ditulisin dijual, yang lucu lagi Tuhan itu baik. Saya nggak tahu. Nek depan saya itu sudah nawar tanah itu karena berjajaran ini debetan sama rumah depan ini. Ini tanah kosong, ini rumahnya depan saya. Dia diem-diem nawar tanah ini. Tapi Tuhan itu baik. Ini bapak ini kontraktor, sing beli tanah dibangun juga lagi. Lah, saudara, dia mau beli separuh dengan harga 1 meter 7 juta, tidak dikasih. Akhirnya dibeli siapa? Orang pojokan sana, orang yang masih maaf kelenteng belum ikut Tuhan. Dibeli semua cuma dengan harga 6 juta 250 kan juta, bukan lebih sedikit. Saudara, saya tadi menyukir Tuhan, itunya didol uang. Terus tanah parkiran itu kayak anakmu Tuhan, ini lagi bangun 2 bulan. Tuhan itu dia tahu kesesakan saya, dia mengerti cerita hati saya Tuhan bukan untuk aku loh, untuk anak-anakmu supaya saya ibadah. Apa saudara yang terjadi? Dibeli orang pojok sana, orang itu kaya, rumahnya banyak di daerah saya itu. Saudara Bapak tahu datang ke tempat saya hari Minggu sama istrinya jalan kaki. Berobi. Oh iya. Ternyata dia bilang apa? Berobi, itu tanah depan tak beli aku. Belum tak bangun Berobi. Sekitar ya 2-3 tahun lah Berobi pakai ya buat parkir. Berobi pakai itu bayar kan enggak dalam hati kan mikir saudara. Pakai itu gimana Pak? Ya pokoknya pakai aja. Oh berarti gratis ini dalam hati. Tapi saudara, jangan enak-enak ngomongnya gratis memangnya. Tapi saudara, kan saya harus ngerawat. Zamannya itu hujan-hujan. Jadi 2 minggu rumputnya sudah tinggi. 2 minggu saya belikan obat, itu luasnya 600 meter. Saya harus manggil tukang nganu rumput itu udah putih, kasih obat itu jutaan yang ternyata tuh. Tapi ya nggak apa-apa Tuhan, aku mengucap syukur. Pokoknya sono ada tempat untuk anak-anakmu naruh parkiran itu di situ. Ya, saya nggak peduli saja. Itu mengajar saudara. Setia dengan perkara yang kecil. Jangan ngomel saudara, jangan ngomel. Tuhan kok ngene kok Tuhan, kok bayar akhirnya tambahan akhir jutaan. Tak apa iman nono. Suatu ketika saya nggak terbayang itu tempat akhirnya dipinjamkan ke saya cuma-cuma itu saudara. Dan sekarang apa saudara? Artinya kan cuma-cuma. Ini kalau ke tempat saya parkiran itu sekarang ternyata yang punya tempat itu datang ke saya. Ai, masih muda anaknya. Ya. Ai, ini tempat ini mau dipinjam depot yang sebelahnya AI sana karena rame parkirnya di luar-luar. Mereka bayar AI, tapi AI jemaatnya tidak usah bayar. Aduh, kok kisruh tambahan ya, repot antara sitok bayar, sitok enggak gini. Terus nanti pada saling anuan, iri-iri tak karuan ya, karena yang jaga satpamnya juga
juga iren-iren gitu. Terus saya diam aja situ rapat sama RT, saya kan ikut dipanggil. Saya cuma diam, Tuhan pilih, Tuhan pilih, Tuhan pilih, Tuhan. Terus Tuhan ngomong gini, kamu suruh bayar, suruh bayar aja jemaatmu. Bilang bayar, kita ikut bayar, sama seperti depot itu, kita berbayar. Bu Robli, ya gitu, enak sekalian katanya RT, jadi sekalian gini. Karena depot ini rame nutupin rumahnya RT, makanya RT ini nggak suka disuruh gila, itu tadi saudara. Cuma itu kok enggak, depot itu ya wangi sekali. Kalau saya hitung satu hari itu bisa 20 mobil lebih. Saudara, tapi tenang aja kata Tuhan, terus gak apa-apa. Ya, artinya berbayar saudara, ditulis. Kalau parkir di situ mobil 5.000, motor 3.000, nggak apa-apa bayar. Oh, kemana ada ke pasar itu Jagger itu? Kalau ke sana dia bayar kok malah 6.000 malah mobil. Itu 5.000 terus lah jemaah biar suruh bayar. Nah, saya ini mikir, Tuhan, maaf dulu, maaf ya saudara. Kolektornya banyak 2.000-an. Terus kamu bayar parkir 5.000. Mungkin kok teko, kok gak teko, gara-gara parkir. Bayangkan saudara, kan pasti mikir saudara. Tapi saudara, saya percaya Tuhan bilang, sampai aku yang berjanji. Siapa yang memberi, Tuhan pasti beri. Dan itu juga bukan untuk pribadi kita, nanti dikelola sama si pemilik tanah, itu bekerja sama dengan orang yang jaga itu tadi. Terus yang indahnya lagi saudara Pak, saya kan setia tadi nih Bapak di rumput, nyuruh Pak tukang anuin obat-obat, ya habisnya jutaan. Saya tanya ke situ di rumput gimana nih, saya tanya Pak ini Pak tukang itu namanya Pak Dul situ gimana? Oh AE nanti urusan ya ini. Terus listriknya AE nanti tak ambil lo dari yang ini, listriknya ambil dari rumah AE ya. Iya gak apa-apa nih, saya bilang gini. Cuma pakai gitu aja pikir saya borong listrik. Tapi ya memang lumayan bayar listriknya mahal saudara. Tapi karena kita ini harus jadi terangir saudara, jadi saya ngomong gak apa-apa nih. Tapi dia orang yang mengerti sih, dia langsung besok didatangkan tukang listrik yang tua beli berapa puluh meter di olor dari depan rumah saya sampai rumahnya dia pojok sana gitu. Berapa puluh meter, luar biasa. Langsung sudah nyala. Terus tentang Pak Rumput, saya sudah ngurusin. Bayangkan saudara, ya tidak ngurusin. Cuma dia minta tolong penjaganya kalau mau kencing, buang air, kecil buang air besar, minta tolong di tempat saya yang ada itu tadi yang saya bilang ada untuk orang jemaat kalau ada gitu. Oh ya tidak apa-apa lah, cuma kencing gitu kan nggak selalu. Tapi ya ternyata berapa hari ini mereka ya nggak kencing di tempat saya. Tuhan sendiri yang tahu, dia kencing di tempat yang aku lebih sana. Tuhan itu baik. Pokoknya kita itu harus nurut ke Tuhan ya. Enak nih nurut Tuhan saudara. Ya, meskipun ngeri-ngeri rasanya, tapi ngeri-ngeri enak. Orang bilang, oh bro, ini ngomong seenak saya harus ngalami saudara. Pahit getir, semua itu saya sudah alami. Tapi bersama Yesus saya berani menyaksikan ini. Karena benar dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia katakan dia yang akan mengeluarkan orang-orang yang ada dalam tahanan. Rasanya waktu ya ibu ini kok harus ngini, kok harus ngalami gini. Orang-orang yang tertahan, orang-orang yang rasanya kita ini tidak bisa bebas mau ibadah, ditekan, diurek-urek PBB, diurek-urek rumah, dibuat ibadah dan segala macam. Tapi Tuhan yang mengeluarkan semuanya itu saudara, dan itu benar ya. Apa yang Tuhan katakan ya, semua dikatakan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Itu benar ya, Mazmur 25 ayat 12 itu betul saudara.
kalau hidup saudara kita semua takut sama Tuhan, jalan yang harus kau pilih apa itu ditunjukkan sama Tuhan, dan itu benar saudara. Saya nggak ngerti dulu, anak saya pun saya nggak bisa dikatakan nyekolahkan anak karena waktu itu saya ditinggal suami, saya menikah 5 tahun, suami saya meninggal, anak saya yang nomor 1 itu 4 tahun, yang nomor 2 ada di kandungan saya 2 bulan. Saudara, emas dan perak tidak ada padaku ya Tuhan, tetapi Tuhan itu Dia bisa pelihara hidup saya bisa nyekolah anak saya ke dokter meskipun nyicil saudara. Waktu itu ya boleh nyicil, memang saya nyicil 1 bulan 1 juta. 1 bulan 1 juta itu dengan luput saya harus berdoa saudara. Tapi akhirnya saya bisa menyelesaikan. Anak saya bisa lulus spesialis, dan itu dikasih Tuhan juga luar biasa bonus. Dia bisa juara nasional seluruh Indonesia PHP nomor 1, dan dia sekarang sudah praktek, sudah ada di mitra Penjelang, Adi Husada, dan juga praktek di pelosok. Saudara, itu semua kita dapatkan bukan dengan kekuatan. Saya dapatkan semua itu hanya karena Tuhan. Karena saya percaya saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya dinyai, diobolin, udah pilih anaknya nggak usah disekolahkan. Oh, harta ini loh dimakan 7 generasi keturunan kamu. Dia katakan nggak habis. Saya dinyai dulu saudara. Yang dinyai bukan orang jauh. Maaf, ya sekarang sudah baik. Dulu besan saya dinyai. Begitu kok bayang loh. Gak usah dililit, anak sing salah, sing disalahkan kembali anak saya. Itu keluar spesialis menghubungi itu orang-orang itu ratusan juta. Anak saya loh cuma berapa waktu itu spesialis THT, cuma 50 juta kan 15 waktu itu, saya lupa. Suruh keluar saudara. Bayangkan gak mudah kedokteran spesialis baru berapa jalan, suruh keluar. Dan saya diduding-duding gini. Anaknya di itu tidak usah sekolah. Harta welu dimakan 7 generasi keturunan tidak habis. Aku tuh mau nangis. Air mata saya mau keluar. Saya tahan. Saya bahasa roh. Tuhan, ampun. Puji Tuhan. Ketika anak saya lulus, besan saya ini. Ya, setelah jadi dokter, kadang yang nganter, yang jemput, bisa saya malam. Dan Tuhan izinkan anaknya, adiknya mantu saya kena sinusitis, yang ngerawat ya anak saya. Dari situ pembelaan Tuhan itu dinyatakan tadinya sekolah, lah itu sudah sekolah, ya dibutuh saudara, dan Tuhan tinggikan. Semua itu ada waktu, maka Tuhan yang akan mengeluarkan orang-orang seperti apa yang saya alami dari tahanan, menjadikan saya bisa mengucap syukur, saya bisa berbahagia, saya bisa bersukacita, saya bisa bersorak-sorak, bukan karena apa, yaitu karena Tuhan yang menunjukkan kuasanya, ya, bukan untuk kegagahan. Emas dan perak tidak ada padaku, sesungguhnya aku gak senang kalau anak-anak, tapi karena Tuhan. 50 juta uang spesial, bisa masuk spesialis 50 juta dari mana? Ya dari hasilnya mereka menikah. Mereka menikah, dapat angpau itu saudara. Nah, setelah dapat angpau dibuka, hasilnya itu bisa buat sekolah spesialis anak saya. Semua ditata sama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya, sehingga dia boleh mendapatkan anugerah Tuhan, bisa dapatkan sesuatu yang Tuhan berikan yang rasanya tidak mungkin, itu Tuhan bisa kasih. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, tidak usah takut apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Bukan hanya saudara sendiri yang alami,
banyak orang-orang yang hamba-hamba Tuhan, ya saudara, orang yang sedang menghadapi yaitu tadi keadaan mungkin tidak seperti dulu, pasti otomatis Allah penurunan itu ada saudara, tapi nggak usah takut. Tuhan bisa buka jalan lewat ini, lewat itu, lewat apa. Nggak usah malu, saudara mungkin harus jualan apa? Kayak saya jualan botok, dia tak lapor ini jualan botok, saudara. Ya, saya tak minta-minta. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan apa jaga firman Tuhan. Mari saudara, saya minta saudara bangkit berdiri. Karena murah Tuhan ku ada sampai hari ini. Kurang tinggi ya, nggak tahu ya. Karena kebaikan Tuhan jadi terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan jadi terjadi hati sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Syukur